guys, kita jumpa lagi di perpustakaan masih. Kali ini kita akan membahas tentang indeks. Kalau di file PDF atau di internet, sesuatu yang bisa dalam bentuk digital, kita mau cari sebuah kata atau paragraf mengenai suatu topik dalam satu kata itu, dalam satu paragraf itu mudah banget ya. Kita tinggal search, misalkan PDF, search gitu, kita pasti langsung ketemu di bawah ke sana. Tapi bagaimana dengan buku? Nanti kita juga akan membahas bentuk digital, file PDF atau Word. Nah, bagaimana dengan buku? Banyak buku-buku perpustakaan yang tebal-tebal itu orang kadang malas membaca. Kenapa? Karena bukunya tebal sekali. Terus carinya lama. Yang dibayangkan adalah cari subjek di dalam satu buku. Kalau bukunya tebal, itu biasanya mereka cari di daftar isi. Di daftar isi nggak ada ya sudah. Karena kalau bukunya tebal, satu bab itu bisa beberapa halaman yang tebal banget. Wah, kapan selesainya ya? Nah, saya akan bagikan trik bagaimana mencari satu topik itu dengan indeks. Nah, itu dengan indeks itu kita akan bercepat karena biasanya nggak beda dengan kamus. Sesuatu seperti indeks itu adalah kata kunci yang disusun, kata kunci penting yang disusun oleh penulis atau pengarang di bagian belakang buku. Ini selain daftar isi ya. Di belakang buku itu ada kata-kata kunci, kemudian disusun secara berabjad ABCD gitu ya. Terus kemudian di belakangnya itu dikasih nomor halaman. Jadi ketika bukunya halamannya misalkan 1000 halaman nggak masalah. Karena apa? Dari kata-kata itu ada yang mengacu ke nomor halaman. Di halaman itulah kita bisa menemukan subjek yang kita cari seperti itu. Oke, kita langsung praktek saja. Di hadapan saya udah ada 3 buku yang tebal-tebal. Nah, ini buku ini kita lihat ini, terbitan tahun berapa. Ini terbitan tahun 2011. Tapi bukunya masih bagus banget. Padahal isinya ini bagus banget, penting. Tapi bukunya kelihatan sekali bahwa buku ini jarang dibaca. Makanya ininya juga masih bagus. Kita lihat peminjamnya berapa? Peminjamnya baru 2 orang. Padahal dari 2011 kita lihat buku ini di. Nah, ayo kita langsung telusurin saja gimana sih cara mencari subjek supaya cepat ya. Oke, kita bisa ngambil dari daftar isi, tapi kadang-kadang yang terjadi adalah kita mengambil sesuatu subjek yang tidak ada di daftar isi, bahkan tidak muncul di daftar isi. Kalau muncul sih enak, kita bisa langsung ke poin pentingnya ya. Oke, kita coba buka indeksnya. Jadi caranya begini. Biasanya indeks itu letaknya di belakang. Di belakang sendiri setelah daftar pustaka. Oke, kita lihat. Misal kita ingin mencari subjek tentang sensasi somatik. Nah, ini dia. Sensasi somatik halaman 240. Oke, sebelumnya kita lihat. Indeks ini disusun berabjad. Jadi kalau kita mencari kata-kata misalnya sensasi, kita mesti huruf ke S ya. Ini A, B, C, kemudian D, itu pasti berabjad semua. Nggak beda dengan kamus itu, kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kita cari di huruf S. S itu sensasi somatik 240. Kita buka di halaman 240. 240. Kita nah, tadi sensasi somatik. Nah, ini ada. Kebetulan yang kita cari ada judulnya ya, tebal ya, jadi ketahuan langsung. Oke, sekarang kita beralih ke buku yang lainnya. Ini ada juga buku histologi. Bukunya tebal, edisi 14. Ini tahun berapa ini kita lihat.
2017 ya, 2017 sudah 8 tahun yang lalu. Jadi masih 10 tahun ke sini. Kemudian buku ini dibeli 2018. Berapa peminjamnya? Peminjamnya sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang padahal sudah 8 tahun. Kemungkinan mungkin penting, buku ini penting dan mereka tahu bahwa ini penting. Ini berguna bagi mereka, cuma mungkin karena tebal, bawanya capek kalau dipinjam ke rumah. Nah, maka mereka mungkin karena tebal, bukanya lama, jadi nggak jadi pinjam seperti itu. Atau mungkin ya memang bisa juga baca di perpustakaan sih. Nah ini sama setiap indeks itu pasti berabjad ABCD. Nah kita coba cari ya, kita cari dari huruf P, K, L, M, N, O, P, kita cari huruf ini, huruf K-nya koagulasi darah 287. 287 koagulasi darah. Tapi kita lihat dulu apakah daftar isi ada enggak koagulasi darah. Biasanya memang daftar isi dulu. Tapi kalau kita bukunya tebal, sebaiknya sih langsung ke indeks ya. 287 koagulasi darah. Oh, ini ada 287 ringkasan hal-hal penting koagulasi darah tidak keluar di sini. Kita buka langsung 287. Nah, 287 ya. Ini udah 291. Ini 287. Kita cari koagulasi darah. Ada nggak ini? Harusnya ada. Karena sudah ada di indeksnya. Ya, meskipun nggak ketemu secara eksplisit koagulasi, tapi ini darahnya ketemu. Jadi darah pada halaman 287. Nah, kita coba cari lagi satu lagi yang cukup satu kata ya. Cukup satu kata, katakanlah lacuna resorptis. Kita coba lacuna resorpsi 164. Kita coba bukunya dibuka. Nah, ini 165, 164 coba kita telusuri. Nah, inilah lacuna resorpsi. Jadi kita dari paragraf ini kita akan menemukan tentang lacuna resorpsi. Oke, ini adalah kita bagaimana mencari cara cepat mencari subjek yang kita inginkan dalam sebuah buku ya. Oke, kita lanjut nanti ke e-book. Kita sudah buka e-booknya dalam bentuk PDF. Berbeda dengan buku ya, kalau buku kita buka satu persatu per halaman dari indeks menuju ke halaman mana. Tapi kalau dalam bentuk digital seperti PDF itu lebih mudah. Kita yang penting cari search, tombol search. Kita coba lihat tombol search-nya ada nggak di sini. Kalau di sini per halaman, kita lihat di sini tombol search nggak ada search-nya. Kita coba cari dengan mengetikkan Ctrl F ya. Ingat Ctrl F ya. Ctrl F. Ini kita coba cari. Kita boleh ngambil dari indeks. Karena untuk contoh saja, scraper ini udah tertulis nggak apa-apa. Kita coba cari scraper ini. Langsung di enter dia akan keluar. Ini scraper. Ini masih ada 4. Kita tinggal klik lagi. Yang kedua, ketemu lagi di sini seharusnya ya.
Kita coba, oke deh, kita coba yang ketiga aja deh. Keempat, scraper ada di halaman 59, 59F. Kita coba ada 4 kok. Ini yang satu ada di indeks ini, yang kedua ada di sini, tapi kok nggak ditandai ya? Karena memang halamannya menuju 59 ya. Coba kita lihat lebih detail lagi. Nah, di sini dia bookkeeping scraper dalam 97, terus ya scraper 97 tadi. Sekarang kita coba cari bookkeeping yang udah kita cari tadi ya. Bookkeepingnya itu di gandeng. Ternyata tidak ketemu, berarti salah penulisan kita ya. Kita cari deh. Sama, dia di halaman setelah daftar pustaka biasanya. Oke. Ini ada Hadiasis ya, Hadiasis ya. Itu halaman 63, tapi kita coba masukkan di sini. Hadiasis. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini ada ternyata di daftar isi. Ini daftar isi sepertinya. Ya, ini chapter 5, chapter 4. Kita coba ada ditemukan 32 kata ini, Hadiasis ini. Nah, ini lebih mudahnya di situ ya, beda dengan buku ya, satu persatu kita mesti buka ke halaman. Ada di sini, kalau kita mau cermati, bisa ketemu ada di sini juga. Terus kemudian di sini, Hadiasis ditandai itu. Kemudian di sini, hampir semua kata yang mengandung Hadiasis itu akan disorot. Jadi ini lebih membuat kita lebih mudah mana yang mau dipilih. Ya, demikianlah seperti contoh tentang penelusuran kata-kata atau subjek yang ada di e-book. Ya guys, itulah tadi sedikit trik bagaimana kita mencari informasi dalam sebuah buku maupun di dalam sebuah e-book ya. Semoga trik kecil ini bisa membantu kawan-kawan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu singkat dan cepat. Terima kasih. Jangan lupa share, like, dan komen, dan juga subscribe apabila Anda suka.